Itu salah orang tamu yang datang, Bang. Kan nggak nampak ada orang kadang-kadang, nah, Bang. Dia siap makan soto, kan nggak nampak mah di baligo langsung lempar. Nih, kamar kita. Nah, kayak kamar kos-kosan sih. Gak harus jujur-jujur deh. Kau, Assalamualaikum. Hmm. Ber-AC? Ber-AC. Pak D, kami bertiga, Zikri, dan ini bentuk dari kamarnya. Tapi alhamdulillah lah. Dan suara di luar kedengaran jelas. Lagi malam. Nggak kedap suara. Sawadikap. Kita sekarang di Thailand apa di Solo sih? Iya, kok. Mana? Di Kambang, Sawadikap. lekat kap. Mau antri. Mobil-mobil macet jadi semuanya. Jadi ya, jangan dikasih jalan. Dia jojonya merepet. Story. Oh, tekannya di situ. Mampus lah kau. Ada satu tuh mobil. Orang ngantri semua diam langsung ke sana. Wih, itu Nggak dikasih sama orang. Itu tetap jalan tuh. Full mereka semua kanan aja. Ya. Tuh. Anak-anak atau siapa sih yang bawa mobil? Tapi ya. Stopnya dah. Masa enggak tahu sih kau step. Biar dia nggak bisa ini. Soalnya makin tuh nggak usah dikasih peluang. Orang ke katang ngalo bagai. Saya dikasih tuh. Nah, biarlah dia nyerobot ke banda tuh. Di stop sama depo. Orang ini terlalu kesini, mereka ngasih kesempatan juga. Kalau motor nggak apa-apa ya kan. Memang didesain buat gitu. Ini mobil kayak bawa motor aja. Bensin. Pastor, Bang. Di Palembang. Jadi ini masuk ke Alan Panjang ya? Kita udah mau masuk ke Alan Panjang guys. Kita ke danau atas danau bawah atau cuman kebun teh? Dua-duanya. Dua-duanya. Kita mau explore. Mau explore. Semuanya juga holiday. Tembus ke kering. Harus kita kunjungi semua. Marolaba sampai. Jauh ya Marolaba.
Kebun teh Alahan Panjang ini terletak antara 1.200 sampai 1.600 di atas permukaan laut. Kebun teh Alahan Panjang memiliki sejarah yang kaya. Berawal dari masa penjajahan Belanda ketika daerah ini dijadikan sebagai kawasan perkebunan teh untuk memenuhi permintaan pasar global. Hah? Sounds happy, which is really sad. Happy ya. Ya Allah, ini pengunjung ini sampahnya. Sampah dibawa pulang. Tuh, Malang guys. sampah di pinggir bawalah katanya. Mana apa pak? Allah. Bagus lihat tuh pemandangannya, ada Gunung Talang. Tapi ya itu. Itu kan bisa lewat itu. Patrick lah. Kalau ada penyongong, kebanyakan takanya itu tapi itu. Jet ski ada jet ski kah? Mau coba warna air, jet ski speed, banana. Guys, kita udah nyampe di Alahan Panjangnya itu perkebunan teh yang lumayan terkenal di Sumatera Barat. Tapi juga ada kebun teh lagi di daerah Kerinci, itu jauh lebih dengan view. Kalau di sini viewnya Gunung Talang, kalau di Kerinci Gunung Kerinci. Ini ada Pak D masih bersama kita, tapi kita mau pergi ke Twin Lakes. Ya, danau di atas, danau di bawah kayak bukan twin juga ya, yang di atas mungkin kakaknya kali, yang di bawah mungkin adiknya. Jadi nggak twin lah, bersaudara, danau bersaudara. Anyway, sebentar lagi habis ini kita akan bikin vlog di melihat pemandangan di sekitar dari perkebunan teh di Alahan Panjang. Ngerokok dulu, ngopi dulu. Sekarang ini kita sudah nyampe di kebun tehnya di Alahan Panjang. Lumayan luas dan ini adalah center. Kalau kalian mau ke Alahan Panjang, yaitu kalian harus pergi, bukan harus sih, maksudnya direkomendasikan untuk di daerah seperti ini. Yang dekat daerah sini, di sana kalian bisa makan. Dan pastinya pemandangan di belakang adalah Gunung Talang yang masih aktif. Right? Itu setingginya sekitar 2.600 meter di atas permukaan laut. Benar nggak Bang Zikri? Right? Nah, bedanya kalau di Sri Lanka, nah kita bakal pergi ke Sri Lanka, itu punya gajah. Itu bakal menarik juga ini idenya kalau ada gajah. Karena gajah nggak makan daun dari ini. Gajah itu sangat friendly mereka. Mereka makannya rumput-rumput yang nyelip-nyelip di ini teh, di pohonnya teh. Itu hanya sekedar informasi aja ya. Kalau saya lihat dokumenternya di TV tentang kebun teh di Sri Lanka. Alright, itu sangat-sangat menarik juga kalau ada gajah di sini. Wow, bakal banyaklah pengunjungnya. Masalahnya sekarang ini, sekali lagi, ini selalu ini. Kenapa? Ya, sampah, di mana-mana ada sampah. Saya nggak mau nyalain siapa aja. Ya udahlah, beginilah adanya. Tapi, ayo, saya hanya mengajak
bagi kalian yang menonton, minimal para penonton Satria Ponde, kemanapun kita pergi, mau itu puntung rokok, mau itu permen, botol, ini botol semuanya ini udah berapa tahun ini masih kayak ini, nggak berarti memang nggak dibersihin, dan jangan menunggu orang dibersihin. Kenapa salahnya? Nggak ada salahnya kita yang peduli, kita yang menyadari. Ya Pak Deh, ini kau, come on kau, yeah, it's about the sampah, about rubbish, yeah, everywhere. That's the only thing we upset about, isn't it? Yeah, I don't know whose fault, but The people that throw it's fault. ya, orang yang membuangnya. Give a shit. Nggak usah lah analisa government atau pemerintah, nggak usah lah itu. Ini sampah ini bisa dari diri kita sendiri kok. Swear, kalau orangnya udah ini, pemerintah pasti akan mendukung juga. So what you think anyway? What you think about this nature? It's nice and cool. Ya, suhunya benar-benar adem. We call adem. Ah, Eve's husband. Eve's husband. If I was, no, adem, itu adem, yeah, adem maybe. ADEM. Yeah, DEM, yeah. It's not very hot and not that cold either, isn't it? It's still warm. It's just cooler than Padang and Surabaya. Mengenai about tea plantation, I think there is positive and negative as right, isn't it? Positive to the human being, but negative to animal is too small the habitat of animal. Yeah. That's the things. Depends on Yeah. what was here before. It's quite high up, so things tend to live less. Less things tend to live this high. But monoculture is bad because a disease that comes and affects the tree plant will affect all the tree plants. So it will wipe everything out if a disease comes here. What type of disease? I don't know, any like viral, bacterial, fungal. It Hmm. will wipe everything out. Ya, jadi pengembangan dari ini, Mas Zikri, Pak Zikri, udah Zikri, pengembangan Ustadz Zikri. pengembangan dari kebun teh atau pertanian dengan menanam pohon teh itu ada positif dan negatif. Kalau positifnya tentu buat manusia, mempunyai penghasilan, pengolahan tanah yang produktif, terus membuka lapangan kerja. Tapi negatifnya yaitu kata Sikal tergantung apa sih dulunya di sini. Kalau seandainya dulunya hutan di sini, banyak batang kayu, banyak hewannya di sini, maka itu negatifnya karena kelihatan kita itu selfish atau egois terhadap pohon, terhadap hutan, dan terhadap satwa-satwa yang hidup. Semakin banyak kebun teh atau sawit, itu bakal mengurangi habitat dari hewan-hewan yang hidup di daerah tersebut. Anyway, itu hanya pendapat, oke? Kita nggak ada komplain, kita nggak ada menghujat atau apa-apa. Right, kita ikut Mas Zikri. Lihat. Masih di Kota Media Solo. Ini udah Solo Selatan atau apa? Dulu Solo itu cuma satu Kabupaten Solo itu. Nah sekarang udah ada Solo Selatan yang saya dengar. Jadi udah ada 2 kabupaten atau 1 kota media. Nah ini mindset dari orang-orang kita itu adalah mereka memang nggak ada rasa ngerasa bersalah atau ngerasa ini pas membuang sampahnya. Itu tuh. Kalau disalahin mereka juga belum ngerti maksudnya. Walaupun Indonesia itu udah dibilang mau masuk negara maju sebenarnya. Karena lihat sendiri nih, mobil-mobil orang-orang kaya itu banyak banget di sini. Kaya berarti mereka bisa membayar untuk edukasi yang lebih bagus, ya kan? Kalau income kita banyak.
Alahan Panjang adalah salah satu nagari di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Nagari ini hanya berjarak sekitar 65 km dari kota Padang dan berada di atas Bukit Barisan, tepatnya di lereng bagian timur kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Mayoritas mata pencarian penduduk sekitar adalah pedagang, petani, dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun-temurun semenjak lama. Gimana, Dek? Kebun tehnya, Dek? Bagus, Ah, kok bisa bagus? pemandangan yang sangat indah. Gimana kebun tehnya? Saya sini sangat adem, udaranya segar, kebunnya termanage, teratur, ya bisa kita lihat tuh teratur. Kalau kata Pak D kayak sawah, nanamnya tuh lurus, teratur gitu, sama kayak ini. Ini kan karena dipotong kan tepi-tepinya maka teratur. Diambil. Iya. Electric one or a petrol one. Because they take it, they leave, isn't it? Yeah. So they use a trimmer with a little tray on the back. And just go down the row and go like that. And then flick it over into the back, onto the bag on the back. Not that I've seen it before. Nah, terlepas dari apapun di sekeliling ini yang menurut kita perlu kita improve, perlu kita tingkatkan, yang terutama adalah kebersihan. Tapi seperti tempat penjualan itu semuanya rapi, dan terlepas dari itu juga bahwa alam Indonesia ini hanyalah sebagian kecil dari Sumatera Barat yang menurut saya, ya, bukan karena saya orang Sumatera Barat, tapi memang faktanya bahwa di Sumatera Barat itu punya laut, punya perkebunan, punya pegunungan, punya air terjun, budaya, semuanya udah kompleks, right? Udah benar-benar kompleks. Ini cuma satu provinsi di Indonesia. Bayangin, kalau di negara luar itu beberapa benua mungkin mempunyai itu, ya, karena belum lautnya, belum pulaunya. Itu kan kalau kita ke negara lain, bukan semuanya ya, tapi mayoritas kalau kita ke negara lain mungkin laut aja, atau cuman pegunungan aja, atau cuman budaya aja. Tapi kalau di Indonesia, dan seperti contoh di Sumatera Barat aja, itu semuanya hanya bisa ada di satu provinsi. Bayangin, kita punya berapa puluh provinsi, Zikri? Nggak tahu dia kali. 38 lah. 38 provinsi sekarang. Ya, Dek? Ya. Adek yang masih sekolah? Ya. Provinsinya terbaru apa? Kalimantan. Hah? I don't know. I don't know. Lu sok banget, Dek. ya itulah. Jadi kalau dibilang overproud Indonesia indah, ya benar, Indonesia indah. Lumayan surga di atas dunia sih kalau menurut saya. Tapi itulah, setiap kesempurnaan itu selalu ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang kita punya itu bukan datang dari alam, bukan datang dari yang lain, tapi dari diri kita sendiri. Musuh kita adalah kita sendiri. Itu. So, kita lanjut. Nih. Nggak ada dinas pembersih sampah di sini. Ya. Tidak ada deh, Bang. Tadi. Ini sampah di got-got. Kalau sih langsung dibuang ke karung itu ada. Kan malu aja lihatnya. Iya. Ah. Ya, besok-besok mali orang jadi, ya kan. Kalau bisa, kalau ada orang tuh. Kadang Bang, kan orang yang menggalih yang salah. Itu salah orang tamu yang datang, Bang. Kan enggak nampak ada orang kadang-kadang, Bang. Nyusap makan soto, kan enggak nampak mah di baligo langsung lempar. Kok dibersihkan orang-orang kadang kan, Bang. Biasanya sekarton-karton, buang kan di situ. Buangnya situ ya. Nenek,
lagi bapak. Tapi kan orang lokal jadi korbannya kan. Kadang bego, daerah orang PT. Yang bisa salah orang Katai kan. Memang iya, karena tetap lokal yang apanya. Iya, padahal kadang kadi berangan orang pariwisata yang datang pun nggak mungkin lawa di situ sampai itu apa kan. Mungkin harus ada ini kali ya. Kayaknya Penyuluhan. inisiatif dari tamu yang datang loh seandainya. Bahkan di Aceh tuh bang kan dilarang buang sampah. Botol minuman, sadunya makan makanan nasi bungkus, bawa waktu itu dulu. Kakak sebenarnya nggak boleh. Iya. Kakak apa tadi kan? Kalau bisa ada tindakan juga mungkin dari lokal dan juga pengunjung. Kira-kira apa solusinya ya kan? Solusinya. Kasih ya nih. Takutnya nanti nggak ke depannya orang nggak datang. Kalau bisa kan. Kalau sore diberes lagi, disapu lagi kan. Ya, tapi kan itu kayak lalamo apanya. Oh yang di depan situ. Nggak di got ini kayak udah sampah lamo. Kalau yang di depan situ boleh bang tengok kan? Iya, memang balasnya. Iya. Memang iya sih, memang apa? Yang makanya saya bilang tadi nggak ada yang nggak tahu kita mau nyalain siapa gitu. Ya kembali ke dirinya kita setiap manusia itu. Mau itu pengunjung, mau itu penjual. Memang edukasi ke kita semua yang paling penting. Danau Kembar. Jumlah penduduk di Alan Panjang sekitar 15.000 jiwa. Berdasarkan data statistik dari Nagari Alan Panjang, 100% dari penduduk Alan Panjang beragama Islam. Banyak warga yang bekerja di bidang pertanian, yaitu menanam bawang. Alan Panjang pun terkenal sebagai penghasil bawang merah terbesar kedua setelah Brebes di Jawa Tengah. Mirip dengan pengelola wisata hampir di seluruh Indonesia, kecuali Bali dan Lombok. Pengelola fokus dengan promosi, namun lupa dengan pembenahan internal, yaitu fokus menyediakan tempat wisata yang nyaman bagi pengunjung, seperti sampah dan sistem bayar-membayar yang menurut saya agak bertele-tele. Belum lagi jika dibandingkan dengan pengelola wisata alam di negara maju, mayoritas di sana tidak ada bayar-membayar, karena pengunjung sudah membawa income ke daerah tersebut dengan berbelanja. Kita sekarang ini udah nyampe di pintu masuk dari berapa bayarnya? Bayar kita Pak. Ada yang kenal yang duduk ke bawah. Ya, saya enggak kira. Maju ke kiri Pak. Kiri. Dari Kodim ya. Ya bang, udah siang. Kau. Kita udah nyampe di danau apa ini? Danau atas ya guys. Danau atas ya. Ini lah berenang lah kita nanti di dalam. Wih, nice view. Oh ada tempat camping juga tuh. Kalau camping lebih di ke ujung sih. Ya itu dia tuh. Di ujung. Wah lama kalau. Langsung bergaya. Terus itu tadi kan ada 2 jalur, satu pos ya. Tidak sih kok ada di ujung. Mau masuk ya. Masuk bayar, parkir bayar gitu.
Oh iya kan ya. Pipis bayar pula. Oh, pantasan netizen itu bayar semua. Nggak salah berarti. Kenapa nggak sekali aja? Cuma pergi. Serah sih. Wah, mak kejam. Oh, sadar bela bang. Wah iya tak senang sih. Ya aku dengan ngawin. Bayar apa lagi nih? Ada bayar. Pakai tiket. Begini pengelola pariwisata ya pantasan ada video bule. Risiko berarti. Jati itu terkir. Lima putar. Iya. Putar dia. Ya ada bule yang bikin vlog bayar ini bayar parkiran belum ini belum itu ya. Agak apa kita suka bekok berjalan lain.